Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Di kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @adolburst_rusty. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berdasarkan dari kejadian nyata. Sebuah kisah yang berjudul Dendam dalam Semangkuk Bakso. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kisah di bawah ini merupakan peristiwa nyata yang pernah terjadi sekitar tahun 1998 yang lalu. Seperti biasa, nama toko yang bersangkutan dan lokasi kejadian akan saya samarkan untuk kenyamanan bersama. Malam itu malam minggu, Mang Dirman berjalan mendorong gerobak baksonya dengan langkah pelan. Biarpun namanya malam minggu, tetap saja suasana di sekitar jalan terasa sunyi dan lengang. Mungkin juga dikarenakan suhu udara di malam ini kelewat dingin, jadinya orang-orang pada malas untuk keluar rumah. Mang Dirman menatap sedih bakso dagangannya yang masih tersisa banyak. Bahkan setengah dari jumlah yang ia bawa pun belum ada terjual. Padahal ia sudah turun dari rumah sejak pukul 4 sore tadi. Dan sekarang waktu telah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Hari ini rezeki lagi seret, keluhnya. Sebelum pulang, ia hendak masuk dulu ke suatu komplek perumahan di depan sana. Mungkin saja nanti di dalam akan ada orang yang mau membeli. Kan lumayan juga kalau bisa terjual sampai 4 atau 5 porsi. Cukup buat modal jualan besok, pikir Mang Dirman. Dengan hati yakin, ia masuk sambil memukul-mukul mangkok baksonya. Benar juga dugaannya. Masih ada warga komplek yang mau membeli. Walaupun hanya 2 porsi, tapi ini cukup menambah semangat Mang Dirman untuk melanjutkan jualannya lagi. Ia berjalan masuk ke bagian komplek yang lebih dalam. Namun, semakin ia melangkah jauh, makin gelap dan makin sepi suasananya. Rumah-rumah di situ juga banyak yang kosong tidak berpenghuni. Tidak lama, Mang Dirman sampai di gerbang pembatas yang menghubungkan jalur komplek dengan perkampungan yang ada di belakangnya. Di sisi kiri jalan terdapat sebuah pos kampling dengan penerangan seadanya. Si Katrok dan si Saiful tengah asik bersantai di dalam pos tersebut. 2 orang pengangguran ini dikenal sebagai preman kampung yang acap kali berbuat onar. Setiap malam, kerjaan mereka cuma nongkrong di tempat ini sambil nyimeng ataupun mabuk-mabukan yang duitnya mereka dapat dari hasil memalak anak-anak di kampung belakang. Mang Dirman mengetuk kembali mangkoknya, mengharap bakalan ada orang lagi yang mau membeli baksonya sebelum ia pulang. Si Saiful yang mendengar bunyi tersebut tergagap dari bengongnya. Mukanya yang jelek jadi sumringah. Trok, ada Kang Bakso tuh, katanya. Kebeneran, pas gue lagi lapar nih, panggilin dah, ucap si Katrok. Saiful melambaikan tangan ke Mang Dirman. Mang, sini Mang, serunya. Mang Dirman yang sama sekali belum tahu profil kedua orang di depan, dengan semangat menggebu datang menuruti panggilan mereka. Alhamdulillah, ada lagi yang beli, gumamnya senang. Bakso Bang? Ya, 2 mangkok ya, baksonya pakai komplit, jawab Saiful. Oh iya, 1 lagi, tambahnya. Apa tuh Bang? Enggak pakai lama, kata Saiful lagi. Sip deh, ucap Mang Dirman antusias. Dengan cekatan, ia mempersiapkan 2 mangkok bakso pesanan mereka. Wih, mantep, kata Katrok saat semangkok penuh bakso tersaji di depannya. Tanpa basa-basi, disikatnya langsung padahal panasnya masih mengepul. Si Saiful tidak mau kalah.
Dituangnya kecap dan sambal tanpa kira-kira, lalu disantapnya hingga ludes tidak bersisa. "Satu mangkok lagi, Mang," pintanya, dengan mulut mendesis-desis kepedesan. Melihat rekannya nambah, si Katro kepingin juga. Ia jadi ikutan mesan. "Gue juga deh, Mang. Pangsitnya yang banyak ya," serunya. "Oke," jawab Mang Dirman. Cepat-cepat ia buat lagi 2 porsi bakso sesuai pesanan mereka. Senangnya kalau jualan malam ini bisa laris. "Ini dia, Bang." Ia menyerahkan 2 mangkok bakso dengan isian lengkap. Memang dasar kedua orang ini terkenal rakus. Tidak perlu waktu lama buat mereka menghabiskan makanannya. Mang Dirman saja heran melihat cara makan mereka yang ugal-ugalan. "Ini lapar atau rakus?" pikirnya. Si Katro bersendawa keras usai makan. Saiful menepuk-nepuk perutnya yang kembung kekenyangan. Lalu mereka berdiam diri sejenak sambil menikmati sebatang rokok yang dibagi 2. Karena malam yang semakin larut, Mang Dirman ingin segera pulang. Ia pun meminta keduanya untuk membayar bakso yang mereka makan. "Maaf ya, Bang, saya udah mau pulang." Si Katro malah pura-pura budek. "Ya udah, pulang sono," tukas Saiful seenaknya. Mang Dirman kaget dijawab ketus begitu. "Loh, kan abang-abang belum pada bayar," jelasnya. Mata Katro mendelik galak. "Emang berapa semuanya?" tanyanya kurang ramah. "Abang makannya habis 4 porsi, jadi totalnya 10.000, jawab Mang Dirman. Iya, ini gue bayar," kata Katro, lalu mendekati Mang Dirman yang berdiri di luar pos kapling. Tapi tidak disangka, buk, si Katro malah meninju perut Mang Dirman dengan sangat kuat. Badan Mang Dirman menunduk, lalu ia jatuh melengkung sambil memegangi perutnya yang kesakitan. Mulutnya mengerang menahan perih. "Bakso nggak enak aja lu pakai minta bayar segala, cari mampus lo," ejek Katro lalu tergelak keras. "Belum tahu dia siapa kita ya, Tro," sambung si Saiful dengan lagak sok. Mang Dirman berusaha bangun, tapi Katro melayangkan lagi tinju tepat mengenai batang hidungnya. Buk! Mang Dirman terbaring lagi, darah mengalir dari hidung. Belum puas dengan kekejaman yang dilakukan temannya, giliran Saiful yang berulah. Diguncang-guncangkannya kuat-kuat gerobak bakso sampai isinya tumpah ruah berhamburan. Wadah-wadahnya berceceran, termasuk 2 lusin mangkok semuanya pecah berserakan. Belum berhenti sampai di situ, Saiful lalu membanting gerobaknya sampai tumbang hingga terbentur keras di tanah. Brak! Beberapa bagiannya patah karena memang dibuat dengan bahan sederhana. Kaca untuk memajang jualannya ikut berderai. 1 panci besar penuh kuah kaldu tumpah terbuang sia-sia. Mang Dirman tidak kuasa menahan pilu. Hatinya sakit. "Makan tuh bayaran lo," tawa Katro membahana. Puas dengan kelakuan mereka yang biadab, keduanya lalu pergi meninggalkan Mang Dirman yang tergolek lemah. Sayang, ia tidak sanggup melawan. Fisiknya terlalu ringkih, tidak sebanding dengan postur kedua preman tadi yang memang besar. Bisa-bisa ia malah jadi bulan-bulanan mereka. Terseok-seok ia mendekat ke gerobak baksonya yang tergeletak di tanah. Susah payah ia coba untuk mengangkatnya berdiri. Untungnya masih bisa didorong dan dibawa pulang. Ia punguti sisa-sisa barang dagangannya yang kira-kira masih bisa diselamatkan. Dengan hati sedih dan batin tertekan, ia berjalan pulang. Setelah berjalan kaki hampir 2 jam lamanya, Mang Dirman sampai di rumah. Tapi tiba-tiba rasa sakit menyerang perutnya. Pedih sekali, sampai-sampai ia tidak sanggup menahan dan akhirnya ia pun jatuh tidak sadarkan diri. Malam itu malam Jumat. Katro dan si Saiful, teman dia satu-satunya, lagi seru bermain gaple di pos kampleng belakang komplek. Sekantong miras oplosan dan beberapa batang rokok menemani acara nongkrong mereka yang gak berguna. "Brengsek, gue lapar berat," maki Katro setelah jenuh bermain kartu. "Sama,"
Mana gue belum makan lagi dari tadi, kata Saiful. Tangannya mengelus perut yang keroncongan. Jadi gimana dong? Tanya Katro. Saiful nampak berpikir. Mukanya jadi kelihatan lebih dungu. Apa perlu kita sikat lagi ayamnya Pak Haji Bakril? Cetus Katro. Jangan. Kemarin kan udah kita embat 2 ayamnya. Tolak si Saiful. Alah, kan ayamnya ada banyak. Gak bakal dia pusingin kalau hilang 1 atau 2 biji. Saiful masih pesimis. Terus motongnya gimana? Masaknya juga di mana? Gampang, kita kerjain aja di rumah lo, jawab Katro. Entek. Enak aja congor lo, rumah gue mulu sasarannya. Kalau emak gue ngamuk, bagaimana? Sekalian aja emak lo kita masak, ucap Katro lalu tergelak. Setan lo. Emang emak gue daun singkong mau lo masak? Runtuk Saiful. Bunyi suara mangkok yang dipukul terdengar di kuping mereka. Keduanya jadi girang dengan dentingannya yang familiar. Sebuah gerobak bakso lalu melintas. Trok, ada kang bakso lewat no, seru Saiful. Senang. Panggil dah, gua hampir mati kelaparan nih, seru si Katro. Mang, sini cepetan, panggil Saiful. Si tukang bakso mendorong gerobaknya mendekat. Bakso bang, tanyanya. Iya, pesen 2 ya, isinya yang komplit, kata Saiful. Matanya mengamati wajah si mamang penjual. Kayak kenal, pikirnya. Pul, kayaknya dia kang bakso yang pernah kita kerjain dulu. Lo inget gak? Bisik Katro. Saiful agak terkejut. Pantesan ia seperti pernah melihat tampangnya. Tapi ngapain dia datang lagi ke sini? Sengaja nyariin kita, mau nagih baksonya yang nggak kita bayar. Kalau benar begitu, emang cari mati nih orang. Repet si Saiful. Udah, serahin ke gua. Kalau nanti dia macam-macam, bakalan gua bikin nyesel dia seumur hidup karena berani main-main sama kita, ucap Katro sok jago. Mereka mengawasi tingkah laku Mang Dirman yang gak nampak mencurigakan. Ini bang baksonya, kata Mang Dirman dengan ramah. 2 mangkok bakso super lezat terhidang manis di meja. Aromanya menggugah selera, menggoda untuk segera disantap. Rezeki gak pernah kemana, ujar Saiful. Cepat-cepat tangannya meraih 1 mangkok. Air liurnya sampai menetes tanpa ia sadari. Bahkan Katro melihatnya dengan tatapan jijik. Lalu Katro juga mengaduk-aduk baksonya. Uap panas mengepul dari kuah yang kelihatan sedap. Makan cuy, katanya sambil menyiapkan sendok ke dalam mulut. Enak ya? Enak pakai banget, sambung Saiful dengan mulut penuh. Gigi Katro yang tongos menggigit 1 buah bakso. Raut mukanya jadi berubah. Rasa baksonya sungguh aneh dan janggal, seperti bukan daging kayak biasa. Ia lepehkan bakso yang ia kunyah barusan. Wih, sebuah benda bulat terlontar dari dalam mulutnya. Sebagian dari benda tadi telah hancur tergigit dan berlumur lendir serta mengeluarkan darah. Katro melotot melihatnya. Benda tersebut berupa bola mata manusia yang mulai membusuk. Tangkuknya merinding, perutnya sesak menahan mual. Muntahannya pun tidak terbendung. Baunya yang anyir memenuhi pos kampling, benar-benar menjijikan. Saiful terperangah melihat temannya muntah-muntah. Ada yang gak beres di sini, pikirnya. Pelan-pelan ia mengintip ke semangkok bakso yang ada di tangan. Ia tersentak ngeri. Bukan lagi mie, bakso, atau semacamnya yang ada di dalam mangkok, melainkan setumpuk cacing berlendir penuh dengan tanah. Ada juga beberapa buah bola mata manusia dan benda-benda menjijikan lainnya. Nafas Saiful turun naik, keringat dingin mengucur deras, tangannya gemeteran. Wah, pekik Saiful takut. Dilemparnya mangkok tersebut hingga terpelanting pecah. Cacing-cacing yang berserakan meliuk-liuk di lantai. Saiful juga ikut-ikutan muntah. Mang Dirman tetap mematung di depan pos kampling. Bibirnya menyeringai, ekspresinya datar, tapi menggidikan bulu kuduk. Katro jadi ingin menghajarnya. Ia pun bergerak maju, namun urung, karena Mang Dirman gelagatnya jadi janggal. Dia menganga lebar.
Lalu dari mulutnya tersembur darah kental kehitaman. Baunya pun tidak kalah busuk dari bakso yang ada di dalam mangkok tadi. Mang Dirman terkekeh-kekeh dengan nada yang mengerikan. Katrok dan Saiful membelalak, muka mereka pucat memutih. Mereka baru sadar sosok yang ada di hadapan mereka ini bukanlah manusia. Setan! Saiful menjerit lalu melompat kabur tanpa disuruh. Pul, anjing lo, tungguin gua, pakai Katrok sama takutnya. Kedua preman bermental banji tersebut akhirnya lari tunggang langgang. Pos kampling yang mereka tinggalkan kondisinya berantakan dan dipenuhi dengan muntahan. Dan Mang Dirman masih berdiri di sana, masih dengan senyuman aneh di bibirnya. Tidak lama kemudian, perlahan-lahan sosok itu mulai menghilang. Bakso Mang, panggil seorang warga komplek kepada Mang Dirman yang lagi berjualan. Oke, katanya senang. Mereka berbincang-bincang selagi Mang Dirman meramu bakso yang dipesan. Udah lama gak masuk kompleks sini ya Mang? Tanya si warga. Iya nih Mas, kemarin saya sakit, jadinya lama gak jualan, jawab Mang Dirman santun. Tapi katanya kemarin ada yang lihat Mamang lagi jualan di sini. Ah, masa sih? Baru sekarang ini saya masuk lagi. Mungkin yang lihat saya kemarin maksudnya 5 bulan yang lalu kali ya? Tanya Mang Dirman. Enggak Mang, sekitar seminggu yang lalu gitu deh. Ceritanya juga rada-rada nyeremin. Udah kesebar dari kampung belakang sana, jawab si emas mukanya jadi serius. Mang Dirman makin penasaran. Emang ceritanya apaan Mas? Itu loh, si Katrok sama si Saiful, dua preman di kampung belakang komplek ini. Katanya ketemu dengan tukang bakso yang ternyata adalah setan. Dan katanya lagi, malahan mereka sempat makan baksonya, jelas si warga. Mang Dirman heran. Tukang bakso setan? Terus apa hubungannya dengan saya? Tanyanya. Yang saya dengar, penjual baksonya itu ciri-cirinya mirip dengan si Mamang ini, kata si warga lagi. Mang Dirman termangu. Kedengarannya seperti gak masuk akal. Lagian, setan mana yang mau-maunya nyaru sebagai dirinya? Atau jangan-jangan si Mamang ini emang setan beneran? Gurau si warga gak berperasaan. Namun Mang Dirman tidak menanggapi. Otaknya kusut, perasaannya resah. Kemudian cepat-cepat ia keluar dari komplek tersebut dan tidak akan mau lagi berjualan di sana. Sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.